Ini episode lanjutan sedulur dari artinya smart, cerdas, dan ini adalah kata keempat, huruf keempat, yaitu development. D. Development berarti pengembangan atau mengembangkan. Ya. Nah, apa yang dikembangkan sedulur ketika kita berkebun atau melakukan usaha kecil menengah? Tentu pengembangan kita lakukan ketika usaha awal hingga waktu tertentu menunjukkan indikator kemajuan, menunjukkan tingkat pencapaian prestasi tertentu secara kuantitatif maupun kualitatif. Hampir 3 bulan ini tanaman diurus. Kacang hijau sudah mulai berbuah. Melon sudah mulai berbuah. Cabai mulai berbunga. Pisang tambah tunas tambah merambat. Paria mulai menjalar. Tomat mulai berbunga dan berbuah, dan ini sepertinya kelupaan kena siram karena tadi semua sudah kena siram. Nah, ini berarti ada satu indikator ya, yang mungkin karena kelalaian, berarti itu menjadi bagian dari pertimbangan pengembangan. Nih. Jadi kalau usaha dasar sudah menunjukkan indikator-indikator tertentu, tingkat pencapaian tertentu, berarti kita bisa membuat sebuah pola pengembangan baru berdasarkan satu, indikator pencapaian positif yang kita sudah peroleh. Kedua, masalah real yang masih kita hadapi ketika menjalankan pola-pola lama, pola dasar itu. Seperti ini keriting, meskipun bukan karena kutu, tapi karena teriknya panas matahari. Atau mungkin tadi seperti ini kelupaan. Ini berarti layanan. Sama seperti lanjaran ini. Ya, paria berkembang, kita kembangkan, nambah wilayah, nambah ruang, sehingga kita udah punya 4 turus atau lanjaran atau tempat merambat paria demikian ini. Cabai kita kembangkan, kita tambah pada luasan wilayah tambahan. Nah, artinya sedulur, yang dikembangkan sebenarnya adalah sebuah standar manajemen. Standar perilaku menjalankan usaha berkebun maupun usaha bisnis itu. Jadi sebenarnya lebih kepada menata ulang perilaku manajemen berdasarkan beberapa poin tadi. Berarti bisa saja penambahan produk ya dari bisnis yang kita jalankan. Dari 1 jenis menjadi 2 atau 3 jenis. Ini 1 cabai, ada kacang hijau, ada pepaya, ada melon. Nah, tetapi karena ini adalah perdana, percobaan, jadi kita langsung padatkan kurikulum. Jadi yang pertama itu dari sisi produk. Ya. Ragam dari jenis produk yang kita jalankan. Yang kedua dari operasional.
dari usaha itu? Apakah kita sudah memiliki standar dalam menjalankan operasinya? SOP yang menuntut efisiensi. Ini saya berkebun ini baru sendiri. Nah, di sana itu lanjaran itu, ya, dengan paria dan cabai. Nah, artinya apa? Apakah kita ketika memiliki mitra pekerja, kita udah punya SOP dari pola-pola kerja mereka? Jadi ketika kita menjalankan bisnis apapun, apakah kita mengukur peningkatan kemampuan dari mitra kerja kita, karyawan kita? Apakah kita mendukung, membimbing, atau memberikan pendampingan, pelatihan, dan achievement motif berprestasi untuk akhirnya dia memperbaiki pola-pola kerjanya sesuai dengan standar yang kita harapkan? Artinya apa? Perilaku operasional apakah itu bisa memenuhi syarat sesuai dengan keterampilan dan juga sistem keuangan efisiensi yang kita miliki. Ya, jadi yang kedua tadi adalah operasional. Yang ketiga berarti pencapaian target. Jadi pengembangan yang kita maksudkan yaitu lebih pada baik kuantitatif maupun kualitatif pada pengembangan target. Ini tadi pisang cuma ada di kumpulan ini, tidak terawat, tapi ketika saya mulai berkebun ini, saya mulai pecah. Saya tanam di ujung sana, ada tunas tambah 1. Saya tanam di sini sekarang udah 3 tunas. Berarti ada tambah-tambahnya. Ini juga saya tambah. Nah, ini saya pindah lagi di sini, udah 2. Ini lagi saya pindah lagi. Sama seperti pepaya itu. Pepaya itu diambil dari tumpukan sampah di tempat teman. Akhirnya kita pindahkan, ya, di kebun ini. Ada sekitar 18. Dan ini pendek-pendek tapi sudah mulai berbunga dan berbuah. Ya. Jadi artinya apa? Pencapaian target tambah-tambahnya ada. Tunas pisang, terus tanaman pepaya, tambah cabai. Nih. Bedengan cabai kita tambah terus. Bedengan paria kita tumpang sari. Nah, artinya apa? Poin keempat dalam pengembangan yang bersifat manajerial tadi adalah penentuan target dan pencapaian. Dan itu harus dibahas bersama tim atau minimal selaku pelaku langsung, berarti memikirkannya. Karena disitulah namanya mengelola aset. Mengelola semua yang ada di sini dari mulai air, tanah, kemudian ya apapun yang ada termasuk lanjaran dari paria ini yang semuanya adalah ranting-ranting cabang-cabang kayu. Efisiensi dilakukan tidak mengeluarkan uang, hanya membeli kawat untuk mengikat. Ya. Nah, artinya apa? Yang ketiga itu adalah penentuan target, sehingga bisa dilihat di sini ada beberapa tanaman melon. Ada beberapa tanaman tomat. Ada 18 tanaman pepaya. Pisang. Itu sedulur. Jadi sebenarnya pengembangan itu lebih kepada pola manajerial. Nah, yang keempat dari aspek atau dimensi pengembangan itu adalah pembelajaran. Apakah ruang berkebun ini atau ruang bisnis kita, ruang usaha kita, ruang tempat kita mencari potensi pasif income atau aktif income itu memungkinkan kita belajar, memungkinkan kita dipaksa atau terpaksa untuk belajar. Kenapa beragam tanaman di sini? Karena satu paket kurikulumnya langsung dipadatkan, ya, sehingga tahu satu pola merawat kacang
hijau seperti apa, merawat tomat seperti apa, merawat melon seperti apa, merawat cabai seperti apa. Dan ketika kita udah mengetahui pengetahuannya dan kita udah punya pengalamannya, kita akan membuat itu menjadi media dan materi pembelajaran ketika kita udah punya mitra kerja sewaktu mengembangkan luasan wilayah berkebun ini. Jadi aspek keempat sebenarnya adalah apakah ruang bisnis itu atau pilihan bisnis yang kita jalankan atau profesi yang kita lakukan memastikan kita menjadi seorang pembelajar. Kalau iya, berarti kita akan terus naik kelas. Karena kita bisa menghargai aset waktu, aset yang ada di lingkungan, yang dimiliki oleh orang lain, dan juga kita punya target untuk apa belajar dan mau seperti apa setelah belajar dengan semua kegiatan-kegiatan operasional atau aktivitas ketika kita menjalankan bisnis itu. Jadi pengembangan, development lebih kepada 4 aspek atau 4 dimensi tadi. Ya. Dan itulah yang dilakukan ketika kita menjalankan bisnis. Jadi bagaimana kualitas manajerial kita berkembang, bertambah dari waktu ke waktu sehingga setiap nilai rupiah aset bisa kita hargai. Dan setiap nilai risiko yang terjadi memungkinkan bisa kita antisipasi. Dan setiap potensi penghasilan bisa kita amankan untuk menambah aset-aset berikutnya. Kira-kira demikian sedulur. Apakah ruang ini menjadi ruang belajar yang membuat kita semakin menguasai dari mulai struktur tanah, jenis tanaman, kemudian pupuk organik, ya khususnya pupuk yang dibuat sendiri tanpa menggunakan urea maupun NPK atau juga insektisida, pestisida dari pabrikan. Bayam merah lagi dicari, ditunggu untuk mendapatkan bibit. Itulah poin ketiga, target supaya pada akhirnya bibit itu menjadi aset. Berarti kita udah efisien, tidak lagi mengeluarkan uang untuk belanja bibit, sama seperti tanaman lain. Kacang tanah, bibit. Kacang hijau, bibit. Tomat, bibit. Pepaya akan ada bibit. Tunas dari pisang sudah menjadi banyak tunas, bibit. Dan ini semua adalah mengkapitalisasi nilai dari target dan potensi aktif income maupun pasif income. Salam sehat, salam sejahtera.